Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Jawahari dengan NRP 50252211. Nah, jadi di sini saya akan melakukan demo untuk uh, praktikum modul ketiga ALT atau Self Balancing Trick. Jadi untuk soal modul ketiga di sini ada 4 problem yang saya ajarkan atau saya temukan, yaitu yang pertama ada dimulai, yang kedua adalah dayat, yang ketiga ada seni Indonesia, dan yang terakhir RPP atau Asia. uh, Problem yang pertama yaitu dingdiran. Jadi untuk soal dingdiran adalah konsepnya ia sama menggunakan FL3, yang dimana saat kita input FL3, insert FL3, di sini terdapat keunikan yang biasanya FL3 itu hanya bisa menampung jenis data value data yang satu value data itu tidak boleh ada yang kembar. Jadi tiap node itu value-nya harus berbeda, dan jika sama maka value tersebut tidak dapat diinsert di dalam FL3 tersebut. Maka di sini terdapat keunikan, yaitu ketika input ya ini diinsert sebanyak n kali dalam list. Namun jika terdapat bilangan yang kembar, itu untuk kembar sekali itu masih diperbolehkan untuk input. Akan tetapi pada saat setelah saat di-insert bisa, akan tapi pada saat setelah mau mengeluarkan output, nanti output yang akan dikeluarkan adalah bilangan yang kembar, yaitu misal saya memasukkan ya seperti di sini contohnya ya. Di sini ada angka kembar 13, ada 2. Outputnya bagaimana? Outputnya adalah bilangan yang kembar ini, yaitu 13 ini, itu diambil inputnya. Dan untuk bilangan, salah satu dari bilangan tersebut itu harus di reverse seperti ini. Nah, menjumlahkan bilangan X yang tadi misal X-nya dari 13 dengan reverse number X. Jadi reverse itu maksudnya dibalik seperti ini. Jadi kalau 13 sebaliknya 31 dan dijumlahkan. Sehingga kalau di sini yang kembar 13, output yang akan dikeluarkan adalah 13 ditambah 31, dan di sini adalah 44. Dan ini kalau yang kembar hanya 1, 2 atau lebih itu bisa. Jadi misal di sini ada kembar 13, nanti ada angka lagi kembar, misal 36, ada kembar 2, nanti juga bisa dijumlah. Jadi 13 tambah 31 tambah 36 tambah 3 seperti itu. Dan di sini kembarnya itu hanya bisa 2. Kalau lebih dari 2 itu nanti tidak di-insert ke dalam FL3 dan tidak dijumlah juga. Jadi hanya 2 saja. Nah, untuk ini dia implementasinya. Jadi di sini saya menggunakan set atau ini adalah library untuk auto balancing tree pada C++. Lalu saya menggunakan ya seperti biasa ya di sini add string. Kenapa saya menggunakan string di sini? Karena ya saya cekkan dulu. Nah, bisa dilihat constraint atau batasan yang diberikan oleh problem ini sangat besar, yaitu 10 pangkat 10 pangkat 6. Nah, jika saya menggunakan tipe data seperti integer atau bahkan unsigned long integer, yaitu sebuah variabel yang bisa menampung bilangan yang sangat besar, itu pun masih belum cukup untuk menampung. Jadi sehingga di sini saya menggunakan ya memang soalnya digunakan untuk menggunakan string. Jadi menggunakan string add string ini maksudnya adalah menambahkan string dan juga reverse dari string ya. Jadi untuk reverse string yang seperti tadi yang
di soal tadi, jika 13 maka jadi 31. Nah, jadi seperti itu, dan sekalian dijumlah. Jadi setelah dilakukan reverse string, lalu nanti hasilnya akan dijumlah, dan ini nanti diubah menjadi integer, diubah menjadi integer digit sum. Maksudnya ini itu pertamanya integer, namun diubah ke string sehingga data yang akan dikembalikan sifatnya adalah string, satu bukan string. Jadi ya seperti itu, mengembalikan nilainya adalah string. Nah, selanjutnya ya untuk algoritmanya sendiri ya di sini saya menggunakan size ini untuk maksudnya adalah besar dari sebuah nilai atau data dari X ini, dan juga besar dari ukuran dari sebuah nilai Y, lalu maaf ini J ya, lalu setelah itu ini maksudnya apa, size itu maksudnya nanti untuk mendeklarasikan ukuran dari string dari X dan Y itu maksudnya. Jadi kita tahu ukuran dari string itu seberapa, sehingga kita bisa mendeklarasikan untuk ukuran string ini untuk melakukan reverse ini. Sehingga saya lakukan ini pertama-tama tipe datanya adalah integer, lalu setelah itu saya deklarasikan untuk array of number-nya. Ini yang pertama 0, itu di input ya, lalu setelah itu ya seperti ini. Jika sudah, ini nanti dijumlah digitnya dan ditambah ya, ini seperti penjumlahan, dan jika sudah nanti angkanya itu akan dijadikan string. Nah, setelah itu kenapa di sini ada reverse, ini digunakan untuk jika kan ini tadi ada dua bilangan ya, ada dua string atau dua bilangan ya guys. Untuk salah satu bilangannya itu nanti di reverse ya, sehingga di sini bisa mengembalikan nilai yang salah satu angkanya itu akan dibalik atau reverse. Setelah itu untuk di fungsi mainnya di sini ya seperti biasa saya inisialisasi string, lalu ini test case-nya di sini variabel FVL3-nya yaitu set dengan tipe string, dan ini angka-angkanya. Nah, di sini ada angka kembar, angka kedua, dan juga buah kembar. Di sini adalah maksudnya angka kembar ini angka yang akan kembar itu angka-angka yang akan diinsert. Lalu jika ada angka kedua, maka angka kedua itu akan diinsert ke dalam string, ke dalam set atau tree-nya, dan angka kembar itu akan dimasukkan ke value dari angka kembar itu juga dimasukkan ke dalam sudah pernah kembar seperti itu. Jadi pertama-tama saya akan input angka dan saya akan insert ke dalam set yang bernama kembar. Lalu setelah itu jika sudah ada angka yang sama atau angka kembar, maka jika saya input angka lagi akan diinsert ke dalam tree yang bernama angka kedua. Jadi tidak diinsert ke dalam tree angka kembar. Dan setelah itu jika ada yang kembali tadi, nilai yang ada dalam angka kembar itu tadi dihapus, dan angka yang inputan angka yang telah kembar tadi itu diinput ke dalam angka kedua dan juga sudah pernah kembar. Jadi setelah dia melakukan insert ke dalam angka kedua, jika akan kembar kembali itu tidak bisa, jadi hanya 2 kali saja, tidak bisa 3 kali. Jadi kalau sudah kembar ya insertnya ke dalam sudah pernah kembar, bukan ke angka kedua.
Jadi jika tidak ada masuknya lebih dari ini, uh, nilainya itu sudah ada. Jadi kalau sudah pernah kembar 2 kali, maka insertnya lagi sudah pernah kembar. Jika tidak, insertnya ke angka kedua. Setelah itu jika sudah pernah kembar, berarti di-insert lagi, itu dia nggak melakukan apa-apa atau di skip. Dan kalau tidak, ya atau masih kosong istilahnya, dia masih belum ada angka yang kembar, maka dia insertnya ke angka kedua. Nah, setelah itu saya inisialisasi string hasil, dan yang saya lakukan adalah mengambil nilai dari ya ini, dari tree, angka kembar, dan juga angka kedua. Jadi angka kembar itu yang tidak di reverse, dan angka kedua itu nanti yang di reverse seperti ini. Yang angka kedua itu nanti saya reverse number. Ya, setelah itu hasilnya ini nanti akan dijumlahkan dengan add string tadi, yaitu menjumlahkan hasilnya dengan hasil dari hasilnya itu akan dijumlah dari i atau yaitu tadi dari angka kembar ini, ya angka kembar itu maksudnya angka yang diambil itu yang kembar, dan juga nilai dari reverse number atau dari reverse dari angka kedua seperti itu. Nah, lalu saya akan keluarkan hasilnya. Kita coba lagi tesis saya coba di sini saya acak saya 13 seperti ini. Nah, coba mungkin kita coba kalau kembar 3, 13, 0 karena dia kembar 3 kali, sehingga jadi baik, soal selanjutnya adalah soal diet with addition phosphate analysis atau AVL. Di sini soal ini adalah menerapkan AVL3, namun dengan menggunakan konsep yaitu kolom, konsep kolom untuk mengecek mengecek value yang ada dalam tree tersebut dengan menggunakan depth first search, ya, untuk mengecek yang ada dalam kolom-kolom ini apa saja dengan menggunakan depth first search. Di sini soalnya sebenarnya simpel, namun untuk implementasi dari depth first search itu lumayan rumit. Jadi di sini saya cepat saja. Di sini menggunakan fungsi-fungsi dari UTF-nya. Jadi di sini saya tidak menggunakan set map. Namun map ini digunakan untuk ya ini untuk depth first search nanti. Dan selain itu saya tidak menggunakan set atau map di dalam fungsi mainnya, hanya untuk ini saja. Jadi pertama-tama untuk depth first search-nya itu adalah untuk
melakukan mengecek apa saja yang ada di dalam apa ya ini. Nah, yang ada di dalam kolom-kolom ini. Misal kolom pertama itu nilainya 30. Jadi ini yang diambil kolomnya, yang biasanya tri itu kan yang diambil ketinggian atau ketinggiannya. Ini yang diambil adalah kolom tri, sehingga di sini tidak menggunakan ketinggian atau height, melainkan menggunakan kolom. Jadi seperti ini, jika left maka dia kolomnya menambah 1, dan jika right kolomnya akan menambah 1, seperti itu. Nah, setelah itu print vertikal ini maksudnya ya untuk mendeteksi kolom-kolomnya dan mendapatkan nilai dari yang ada di dalam kolom tersebut. Jadi untuk kolom-kolomnya itu nanti diambil dan dijumlah keseluruhannya seperti ini ya. Kolom pertama ini isinya 30 dikuadratkan, di kolom kedua isinya 20 dikuadratkan, kolom ketiga ini ada 11, terus ada 12, itu dijumlah lalu dikuadratkan, yang keempat dan seterusnya itu dikuadratkan lalu dijumlah seperti itu. Lalu akan dioutputkan hasil dari penjumlahan tadi. Jadi untuk di fungsi mainnya itu ya seperti biasa saya akan inisiasi dari variabel ini, lalu saya input angka dan juga ini adalah perintah query maksudnya. Nah, jika perintahnya adalah insert, maka akan dilakukan insert ke dalam FL tree-nya, yaitu nilai dari angka itu. Setelah itu jika dimasukkan perintah query, dimasukkan perintah password, yang didapatkan adalah print vertikal atau dia penjumlahan dan kuadrat dan dijumlahkan dari semua angka yang ada di dalam FL3 dengan menggunakan kolom dan diverse yang itu tadi, dan juga nanti di outputkan seperti itu. Jadi ini outputnya di sini ya, di vertikalnya, jadi di interjemnya password jadi sudah sesuai. Jadi singkat saja sebenarnya tapi diversasinya sendiri cukup rumit, jadi tidak saya jelaskan di sini. Ya sebenarnya hampir sama seperti dengan metode kedalaman, tapi di sini yang dijadikan patokan bukan kedalaman dari tri, melainkan sama seperti kedalaman itu merupakan wajib nanti saya baik. Soal yang satunya adalah Ersha. Untuk soal Ersha ini sama cukup simpel. Jadi untuk soal Ersha ini saya menggunakan FL3 sama dengan konsep insert dan juga indexing, lalu indexing dan juga mencari height dari atau ketinggiannya. Yang tadi kan menggunakan kolom, sekarang yang saya gunakan adalah height atau mendapatkan ketinggiannya. Jadi di sini saya akan di sini untuk yang di dalam fungsi-fungsi FL3-nya sama seperti yang kita lihat tadi. Jadi di sini untuk soal Ersha ini hanya ada dua
perintah yaitu info dan juga taruh. Untuk taruh ini adalah insert dan info ini untuk mencari indexing dengan menggunakan in order revision seperti biasa. Dan jika selain ada perintah selain taruh dan info, maka yang diajukan adalah gaji seperti ini. Dengan perintahnya cari ini jelas, jadi yang abaikan. Lalu untuk soal saya sendiri ya sama seperti yang tadi Dayat, yaitu di sini hanya ada tambahan in order index. Jadi di sini untuk mendapatkan indeks dari sebuah value yang sebuah node yang value yang ada dalam node Avian tree. Jadi di sini ya biasa saya menggunakan variabel untuk tree-nya, jadi tidak menggunakan set, dan di sini inisiasi, ini test case dan juga apa yang akan diberikan nilai yang akan diinput itu mana, dan ya jika komennya di sini adalah taruh, maka yang dilakukan adalah insert nilai mana tadi ke dalam dokumen. Namun jika inputnya adalah info, yang dicari adalah indeks dari tree tumpukan itu tadi, dan juga satu ini maksud saya adalah indeks pertama adalah satu, jadi tidak dimulai dari nol tapi mulai dari satu. Saya itu ya ini inisiasi untuk yang pertama, lalu saya akan mencari nilai yang ada di dalam FL3, yaitu root dari root yang ada ke dengan nilai mana. Setelah itu jika ketemu, maka yang dicari adalah di tumpukan indeks. Di sini saya membuat variabel baru di dalam struknya yaitu integer index. Jadi yang biasanya hanya height, di sini ada index. Dan setelah ada index, itu nanti di print jika ketemu, namun jika ketemu tidak ketemu. Jika tidak ketemu, yang di outputkan adalah no info. Nah, saya itu sudah keluar dari else if comment info. Nah, namun jika komennya itu bukan taruh, bukan info, yang dilakukan adalah tidak jelas. Kita coba tes case-nya. Nah, jika kita baik, untuk soal selanjutnya adalah soal RPP. Problem yang terakhir ini
yaitu rahasia prajurit perang. Di sini untuk soal RPP, problemnya adalah kita input nama, usia dan asal, dan nanti untuk input nama, usia dan asal dengan jumlah beberapa test case. Misal awalnya saya masukkan 3 insert, yaitu nama, usia asal, nama, usia asal, nama, usia asal. Lalu selanjutnya adalah input jumlah test case untuk search atau mencari biodata yang ada di dalam tree. Jadi yang jumlah angka yang pertama ini adalah untuk insert, dan yang kedua adalah untuk search yang biodata yang ada. Dan nanti outputnya adalah mengeluarkan biodata yang ada jika sudah selesai, seperti itu. Sebelumnya untuk soal ini saya menggunakan map dengan jadi map itu sendiri konsepnya hampir sama seperti AVL3, namun di sini saya bisa memasukkan beberapa parameter nilai, yaitu seperti tadi kan di nah, biodatanya kan mengandung nama, usia, dan asal, yang dimana nama adalah string, usia adalah number atau integer, dan asal adalah string. Jadi di sini ada 3 parameter, sehingga di sini saya menggunakan map dengan pairing string untuk nama dan di-pair dengan usia dan asal, seperti itu. Dan saya namai variabel mapnya adalah variabel pasukan. Dan di sini integer n ini adalah test case yang pertama, yaitu untuk insert. Q ini parameter test case untuk searching-nya nanti, dan ini integer untuk input usianya nanti. Setelah itu string untuk insert namanya, asal untuk insert asal, dan ini untuk jumlah untuk komen apa yang akan dijalankan. Setelah itu ya seperti biasa input untuk test case insert, dan ini untuk komen untuk apa, nama, usia, asal. Jika nama maka yang diinput adalah nama. Setelah itu karena pairing-nya adalah 2 variabel, maka di sini saya menggunakan looping yang ada di dalam loop dengan 2 kali, yaitu usia dan asal, seperti itu. Nah, setelah itu di sini saya lakukan insert dengan dari nama, usia, asal tadi, yang dimana yang diinsert adalah nama, yang di pair adalah usia, asal, seperti ini. Setelah itu di sini saya melakukan menggunakan variabel baru yang bernama panggil, atau nama yang akan dicari ya. Panggil ini nama ya, inputnya adalah nama, seperti problemnya. Lihat, nah ini dia. Keluarannya adalah yang diinput saat searching adalah namanya saja, cukup namanya. Jadi tidak perlu asal dan usia lagi, cukup nama saja. Jadi di sini string panggil adalah untuk mencari nama yang ada di dalam map-nya itu tadi, gitu. Nah, kita lakukan searching seperti biasa. Lalu kita kita input panggilnya. Lalu jika ditemukan panggilnya sampai dan tidak sama dengan pasukan n, atau ini melakukan perulangan ya, dari jumlah test case-nya itu lakukan perulangan dari untuk mencari panggilnya sampai tidak sama dengan atau jika belum n gitu. N ini maksudnya adalah akhir dari
urutan terakhir dari sebuah mapnya itu. Jadi masih belum terakhir itu, maka masih bisa mengulang ini. Jadi kalau dia tidak sampai N atau tidak sampai 0, maka yang di-output-kan adalah yang di-output-kan adalah ini, pasukan dengan dengan variabel yang mengandung input panggil. Untuk yang pertama ini maksudnya first ini adalah parameter pertama atau yang tadi adalah nama, dan second adalah parameter yang kedua yang tadi di mana adalah itu usia ya. Ya. Oh, maaf, usia dan juga asal. Untuk namanya tadi kan yang di input. Nah, jadi untuk yang di output-kan adalah usia dan juga asal, seperti itu. Nah, jadi untuk soal RPP ini cukup simpel karena menggunakan bantuan library map. Ya sebenarnya bisa menggunakan metode lain, akan tapi saya kepikiran untuk memakai ini saja gitu. Nah, untuk kita coba sesuai test case-nya. Nah, saya coba sesuai soalnya ya. Nah, jadi ya sesuai ya, kalau saya input untuk yang searchnya ini keluar usia dan asal. Setelah itu saya input lagi namanya, keluar usia dan asal. Nah, jadi untuk soal RPP demikian. Jadi itu tadi untuk demo untuk praktikum modul 4 dengan modul 3 dengan materi AFL3 atau self balancing tree. Jika ada kesalahan, kekurangan atau kekeliruan dalam melakukan demo, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.